Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyazil Akbar, program studi sastra Inggris. Kelas B, nomor induk mahasiswa 2003302 110207. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Jazirah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Jazirah Arab. Dalam bahasa Arab, Jazirah Arab berarti pulau. Jadi Jazirah Arab, Pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu sebagai Sibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti semenanjung. Dilihat dari peta Jazirah Arab, berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar, Batasan-batasan alam yang membatasi Jazirah Arab adalah di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab. Nah, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam. Nah, di sini. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, struktur masyarakat Arab sebelum Islam. Negeri-negeri Arabia pada umumnya terdiri daripada pasir atau Sahara, tetapi tidak semuanya tandus. Nah, ada pula yang subur. Sedangkan ahli-ahli ilmu purba membagi Jazirah Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Petrik. Nah, yaitu daerah yang terletak di bagian sebelah barat di sebelah barat daya lembah Syria. Nah, di mana itu Syria? Nah, di sini Syria. Nah, kemudian Arab Beserta, yaitu daerah Syria itu sendiri. Nah, kemudian Arab Felix, yaitu negeri Yaman yang terkenal sebutan bumi hijau. Nah, di sini Yaman. Nah, kemudian Arab Baidah bisa disebut juga sebagai bangsa Arab yang sudah punah, yaitu orang-orang yang telah lenyap jejak-jejak dan tidak diketahui lagi kecuali karena tersebut dalam kitab-kitab suci. Arab Baidah ini yaitu suku bangsa Arab yang dulu pernah mendalami Mesopotamia, akan tetapi karena serangan Raja Namrud dan kaum yang berkuasa di Babilonia sampai Mesopotamia Selatan pada tahun 2000 sebelum Masehi, suku bangsa Arab ini berpencar dan berpisah ke berbagai daerah seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian ada Arab Aribah. Yang dimaksud dengan Arab Aribah adalah cikal bakal dari rumpun bangsa Arab yang ada sekarang ini. Mereka berasal dari keturunan Qoton. Mereka ini berasal dari turunan Qoton yang menetap di tepian sungai Eufrat.
Nah, mereka di Sungai Eufrat. Kemudian pindah ke Yaman. Nah, asalnya di Sungai Eufrat, kemudian pindah ke daerah Yaman. Suku bangsa Arab yang terkenal adalah Jurham. Nah, di daerah sini juga, daerah Jurham disebut dengan suku Jurham. Ya'rab dan Ya'rab ini lahir dari suku-suku Kahlen dan Himyar. Dan kerajaan terkenal adalah kerajaan Saba. Kerajaan Saba yang terkenal ketika itu. Kemudian ada Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah ini sebagian besar penduduk Arabia dari dusun sampai ke kota, yaitu mereka yang mendiami bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz di lembah Syria. Kemudian mereka dinamakan Arab Musta'ribah karena pada waktu Jurham dan suku Qottoniyah mendiami Mekah. Mereka tinggal bersama Nabi Ibrahim serta ibunya, di mana kemudian Nabi Ibrahim dan putra-putranya mempelajari bahasa Arab ketika itu. Kemudian keadaan dan agama bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian ada yang tertinggal tadi, letak geografisnya dibagi jadi 3 laut, yaitu Laut Romawi, kemudian Laut Arab, Laut Aden, dan ada Samudra Hindia di sini. Nah, kemudian kita membahas setelah datangnya Islam. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah An-Nubuwah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Arab, begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Nabi dalam membentuk tanah yang baru dan beradab. Nah, di daerah sini. Kemudian Islam adalah agama wahyu. Peradaban Islam dibangun pada masa Nabi Muhammad, bukan karena konstruksi politik atau konstruksi sosial, konstruksi ekonomi, atau konstruksi budaya. Hal ini perlu dipahami karena penulisan sejarah Nabi Muhammad dan peradaban yang beliau bangun kemudian ditulis oleh para orientalis. Mereka menggunakan pendekatan historicity atau kritik sejarah, menekan pada kuatnya fakta. Sama fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan dan dijelaskan secara rasional, maka ia bisa diterima sebagai bukti sejarah. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad dan membawa ajarannya, maka kota yang maju ketika itu adalah Mekah dan Madinah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keseluruhan di Jazirah Arab. Di daerah sini ada Khairum, Sinai, kemudian di sini ada Al-Quds, Beirut. Nah, daerah ini daerah Syam, Beirut, dan Damaskus daerah Syria. Nah, di sini ada kerajaan Ghassan. Kemudian di sini asal dari Bani Kilab. Kemudian Najd, Kindah, Al-Aqabah, Tabuk. Kemudian di sini ada Hijaz, suku Hijaz, Madinah dan Mekah. Kemudian di bawah ada Hadramaut, Yaman. Di sini ada Najron, Sadam, San'a, dan Zubaid. Nah, di daerah Yaman tadi. Nah, daerah Hadramaut ada Syahr, Ar-Rub Al-Khalali, dan Al-Barus, Syafi, Salalah, dan Mahroh. Kemudian di daerah Oman ada Muskit dan Darain. Kemudian dari sini ada Dubai, Bahrain. Kemudian di tengah ada Batah dan Yamamah. Kemudian di sini Kuwait dan Khotimah. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ke kondisi seluruh Jazirah Arab dengan yang lainnya. Terima kasih.